Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini saya berada di tanaman cabai saya ya. Jadi ini tanaman cabai ini dua varietas teman-teman ya. Jadi varietasnya ini yang satu ini lokal Sumatera, yang satu ini Igotavi dari kapal terbang ya. Ini produk baru ya dari kapal terbang. Ini maaf, di sini bukan saya mau mau merendahkan atau menilai bahwa produk yang lain itu bagus terus yang lainnya itu kurang bagus ya. Ini cuma pembuktian aja teman-teman ya. Jadi ini tanaman ini berdampingan ya. Ini tanaman tua dengan tanaman muda ya. Oke teman-teman, jadi tanaman cabai ini sangat sangat kekurangan makan ya, karena memang di tempat yang aku tanam ini nggak ada hujan udah berbulan-bulan ya. Jadi selama saya tanam itu belum pernah kena hujan, kalau nggak salah cuma 1 atau 2 kali itu. Nah kemudian untuk melakukan penyiraman pun saya tergolong agak susah karena jarak yang cukup jauh dari sumber air ya. Jadi ini teman-teman ya, ini ada dua varietas ya. Pertama varietas lokal Sumatera dan kapal terbang ya. Ini sekedar analisa ya, sekedar analisa buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menanam cabai itu bisa bisa mengetahui titik-titik lemahnya ya. Jadi gini teman-teman, ini untuk varietas ini yang satu contoh ini teman-teman ya. Ini hampir merata ya. Ini lokal Sumatera teman-teman. Ya. Ini lokal Sumatera dengan kondisi dengan segala kekurangannya, kekurangan air, kekurangan makanan, cuaca yang terlalu panas, tapi buah masih melekat ya. Ini sudah panen ya teman-teman. Nah, ini masih melekat buahnya. Terus yang sebelahnya ini teman-teman, ini igo ya. Igo ini nyaris habis ya. Nih, nyaris habis ya, rontok semua. Jadi dengan pola perlakuan yang sama, maaf, dengan pola perlakuan yang sama, tapi ternyata secara fisik varietas igo ini kalau menurut saya kalah dengan varietas lokal Sumatera ya. Ini maaf, bukan saya menjatuhkan produk dari kapal terbang ya, enggak ya. Ini sekedar informasi buat teman-teman berbagi. Jadi seandainya nanti kalau mau tanam Igotavi, jadi perlu diperhatikan dan perlu diperketat lagi penanganannya ya. Ini teman-teman ya. Ini lokal Sumateranya ya. Ini sama sekali enggak pernah saya siram ya. Jadi sangat-sangat kekurangan air. Tapi faktanya ya, ini untuk lokal Sumatera teman-teman masih melekat ya buahnya ya. Nih ya, lihat ya, masih melekat buahnya. Tapi untuk igonya sangat minim ya. Ini kan memang satu-satu ya, satu lokal Sumatera, satu igo ya. Jadi ini buat pembuktian aja teman-teman ya. Jadi bahwa ketika Anda mau menanam cabai Igotavi itu perlu penanganan yang ekstra ya, perlu penanganan yang ekstra, perlu pengetatan di semua perawatannya ya teman-teman ya. Jadi untuk airnya harus cukup kuat, airnya harus cukup, terus kalsium dan lainnya cukup. Ini semuanya, kalau yang ini semuanya lokal Sumatera teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini udah mana berapa kali ya, tapi buah masih melekat terus nih ya. Nih. Jadi buat teman-teman yang mau nanam varietas Igotavi, pesan saya lakukan perawatan efisien mungkin ya. Jadi ini teman-teman nih, ini igo nih, kemudian dia mudah sekali untuk kalau kematian ini wajar ya, karena memang nggak ada air ya. Jadi banyak mati waktu masih kecilnya, terlalu panas. Ini teman-teman ya, ini rata-rata cabang 1, 2, 3 ini rata-rata rontok ya. Sementara untuk varietas lokal Sumatera dengan pola yang sama, dengan perlakuan yang sama, dengan cuaca yang sama, ini manen teman-teman ya. Untuk
untuk lokal Sumateranya itu masih manen ya. Jadi menurut pengamatan saya sih perbandingannya antara lokal Sumatera dengan Iguatavi ini, saya sarankan pada teman-teman yang mau nanam Iguatavi, berikan perlakuan yang lebih istimewa ya. Jadi kuatkan seluruh kebutuhannya, cukupkan seluruh kebutuhannya, jangan sampai kekurangan air, biar tidak terus seperti ini kejadiannya ya. Ini dengan perawatan yang sama, dengan tanaman satu hamparan, tapi hasilnya beda ya. Ini lokal Sumatera teman-teman ya. Nih, melekat semua buahnya ya. Cuma kalau kita Iguatavinya udah babak belur teman-teman nih ya, semuanya hampir rata-rata rontok ya. Jadi itu aja teman-teman ya, bukan saya membandingkan satu varietas dengan varietas yang lain, itu tidak. Ini hanya sekedar memberikan informasi buat teman-teman, seandainya teman-teman mau nanam Iguatavi, diharapkan atau rekomendasi dari saya, lakukan perawatan yang cukup ya, baik itu airnya airnya, kalsiumnya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Karena menurut saya Iguatavi ini secara fisik cukup lemah ya. Jadi kita harus bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk kesehatan akar, batang, daun, dan buahnya ya. Oke teman-teman ya, sekian dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.